Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah, langsung saja. Ini adalah display dan format ATP SMP Nusaibah. Jadi untuk Ustadz dan Ustazah, jika ingin membuat ATP, langsung saja download displaynya seperti ini. Jadi ada nomor, elemen, CP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan CP. Begitupun warnanya silahkan disamakan saja. Hanya nanti yang membedakan isi kontennya seperti apa. Yang pertama, Ustadz dan Ustazah harus mengetahui dulu mata pelajaran apa yang Ustadz dan Ustazah ampuh. Kita asumsikan mata pelajarannya di sini adalah mata pelajaran tata boga. Seperti itu. Kemudian kelas berapa yang akan di ATP-kan, yang akan diuraikan dari CP itu. Kemudian alokasi waktunya, Ustadz dan Ustazah punya jatah JP berapa per pekan. Misalnya punya jatah 2 JP per pekan. Dan karena setiap mata pelajaran mempunyai jatah JP berbeda-beda ya. Kalau Ustadz dan Ustazah sudah tahu jumlah CP-nya per pekan berapa, tinggal dikalikan dengan jam efektif selama satu semester. Nah, nanti akan diberikan surat edaran jam efektif semester 2. Ya, mohon maaf ini sudah typo harusnya 2 ya. Nah, kita sudah kalkulasikan dan sudah hitung. Jadi Ustadz dan Ustazah tidak perlu repot-repot menghitung jam efektif. Jam efektif itu apa? Jam efektif adalah jam di mana Ustadz dan Ustazah akan mengajar selama itu. Jam efektif itu apa? Jam efektif itu adalah jam masa jam efektif itu apa? Jam efektif itu adalah jam bersih yang dimana Ustadz dan Ustazah menggunakan waktu itu hanya untuk mengajar gitu. Jadi jam efektif itu adalah total dari jam pengurangan dari jam tidak efektif. Seperti misalnya ada kegiatan kesiswaan, kegiatan sekolah, kegiatan mendadak. Karena kan satu semester itu tidak langsung semuanya dipakai untuk belajar, banyak gangguannya. Nah, ini jam efektif setelah dihitung-hitung kurang lebih ada 14 CP. Ya, maka dari itu Ustadz dan Ustazah selama satu semester itu apa namanya? Kita sudah hitungkan selama 14 CP. Nah, Ustadz dan Ustazah sekarang tugasnya adalah tinggal mengkalikan saja dengan jumlah JP per pekan. Kalau misalnya Ustadz dan Ustazah punya 2 JP, kita asumsikan mata pelajaran tata boga ini 2 JP, maka tinggal dikalikan 14. Jadi jumlahnya 28 JP. Artinya selama satu semester di semester 2 mata pelajaran tata boga mempunyai jatah waktu eh, mengajar atau belajar sebanyak 28 CP seperti itu. Dan nanti ini korelasinya dengan jumlah materi yang akan disampaikan kepada para santri atau tolib dan tolibah seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini, Ustadz dan Ustazah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Ustadz dan Ustazah harus membuka file CP. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa CP itu tinggal download dan tinggal copy paste aja. Nah, ini hanya contoh ya Ustadz dan Ustazah eh, CP dari pembelajaran kita. Contoh misalnya ini adalah mata pelajaran marketing atau tata boga lah ya. Pelajaran tata boga, mohon maaf. Nah, tata boga seperti ini. Nah, setelah itu Ustadz dan Ustazah copy paste dari mulai elemennya terlebih dahulu. Elemen, misalnya elemennya mengetahui. Oke, kemudian pindahkan lagi ke sini, pastekan di sini. Nah, kemudian CP-nya apa? CP-nya pastekan juga dari sini. Misalnya kan CP dari mata pelajaran tuh banyak sekali ya. Nah, ini saya ambil aja satu misalnya dari 6 CP per elemen. Misalnya saya copy paste dari peserta didik sampai titik. Nah, CP-nya, capaian pembelajarannya adalah yang pertama ini kita pastikan lagi ke sini. Jadi CP-nya peserta didik mampu mengetahui cara membuat produk makanan yang enak, unik dan punya daya jual tinggi. Nah, jadi artinya eh, di kelas 7 Ustadz dan Ustazah akan mengajarkan ini gitu. Nah, mungkin kalau Ustazah berpikir kayaknya siswa itu waktunya mau tahu cara membuat produk makanan yang enak, unik, dan punya daya jual tinggi itu kayaknya di kelas 8 deh ya. Itu terserah Ustazah. Yang terpenting menurut sepemahaman Ustaz dan Ustazah ini harus tersusun dari level
easy, medium ke hard gitu. Nah, kita asumsikan misalnya materi atau CP yang ini itu berada di kelas 7. Nah, setelah itu Ustadz dan Ustazah tinggal turunkan kira-kira kalau ini tujuan pembelajaran itu redaksinya dari Ustazah ya, bukan dari pemerintah atau copy paste. Contoh misalnya peserta didik mampu mengetahui cara membuat produk makanan yang enak. Nah, di sini kan kata kuncinya mengetahui ya, mengetahui. Berarti kalau mengetahui tahu ya. Jadi mungkin Ustazah bisa peserta didik. Kata kuncinya di sini kita tandai dulu Ustazah. Mengetahui, mengetahui, kata kuncinya kita tandai mengetahui, terus cara membuat produk makanan. Nah, terus enak, kata kuncinya, unik, kemudian daya jual tinggi. Nah, ini adalah kata kuncinya. Jadi, membuat tujuan pembelajaran tidak jauh dari CP ya, dari kata-kata CP yang sudah diberikan. Contoh, misal kita mulai dulu dari kata kunci yang pertama adalah mengetahui cara membuat produk makanan. Nah, berarti produk makanan dulu. Kita tentukan dulu, Ustadz dan Ustazah harus mengetahui kira-kira tujuan pembelajaran apa yang spesifik yang sudah diminta oleh CP. Misalnya di sini kan CP-nya membuat produk makanan ya. Berarti dari sekian banyaknya produk makanan, silakan Ustadz dan Ustazah pilih. Contoh misalnya peserta didik mengetahui cara umum membuat, misalnya produknya saya pilih bala-bala. Nah, itu lebih spesifik lagi kan ya. Oke, terus yang kedua, misalnya mau ditambah lagi, misalnya karena di sini ada kata kunci enak. Nah, berarti kalau misalnya enak, berarti peserta didik mengetahui cara atau bahan bala-bala yang lezat, misal atau enak. Oke, kemudian unik. Kalau unik berarti peserta didik apa ya, terserah itu pokoknya apa asumsi ustadz dan ustazah yang bisa mengantarkan kepada tujuan CP di sini. Nah, peserta didik misal mengetahui mengetahui bentuk-bentuk unik bala-bala di seluruh dunia. Misal. Terus di sini juga ada daya jual tinggi. Oh, berarti kalau daya jual tinggi, mungkin saya akan menargetkan ini. Peserta didik tahu harga harga bala bala di setiap tempat. Nah, ini kan tujuan pembelajaran ya. Ada 4. Nah, kira-kira untuk CP yang ini, Ustadz dan Ustazah itu materi pembelajarannya apa? Berarti materi pembelajarannya cukup adalah misal di sini membuat bala bala yang enak. Nah, materi pembelajarannya adalah bala-bala ya. Nah, JP-nya Ustadz dan Ustazah kira-kira untuk menyampaikan siswa tahu bagaimana cara membuat bala-bala, mengetahui bahan-bahan, mengetahui bentuk uniknya, kemudian tahu harga bala-bala kepada peserta didik itu perlu berapa pertemuan? Katakanlah 2 JP itu kalau di Nusaima berarti 1 jam ya. Misalnya kalau 1 kali ketemu kayaknya gak akan cukup. Misalnya saya berasumsi 2 kali ketemu deh. Berarti artinya 2 pekan kan? Kalau 2 pekan berarti 4 JP. Tulis di sini 4 JP seperti itu. Nah, 4 JP ya. Seperti itu. Tek. Nah, berarti Ustadz dan Ustazah sudah melakukan atau sudah membreakdown ATP dari CP yang sudah disediakan. Tinggal selanjutnya Ustadz dan Ustazah selesaikan sesuai dengan CP yang sudah diminta. Nah, misalnya kan di sini masih ada tuh. em, Tentunya kalau di Ustazah kan CP-nya banyaknya, bahkan bisa nyampe 6 kalimat ya. Kalau di sini hanya 1 kalimat. Nah, di sini mengetahui, elemen mengetahui, memahami, membuat, ini untuk 3 tahun seperti itu. Jadi eh, wajar sekali kalau misalnya kita lihat CP seperti ini nih. Banyak sekali ya misalnya untuk pelajaran
yang banyak itu pelajaran apa? Misalnya ini nih, pelajaran IPA. Tuh, IPA banyak sekali CP-nya. Ya, karena ini untuk 3 tahun dan untuk dibagi ke 3 level seperti itu. Nah, begitupun dengan yang tata boga ini seperti itu ya. Nah, nanti ustadz dan ustazah tinggal langsung lagi membreakdown CP tersebut. Nah, kemudian nomor 2, elemennya apa? Tinggal di apa namanya? Tinggal di eh, sesuaikan. Taruhlah misalnya ini 4 JP sudah dipakai. Tadi kan kita sudah sepakat ya, kalau misalnya untuk mata pelajaran tata boga, karena tata boga ini punya jatah 2 JP ya, punya jatah 2 JP, dan kemudian jam efektif tadi berapa semester 1 itu 14 ya, jam efektifnya berarti 28 jatah JP per 1 semester. Itu kan? Nah, ini sudah dikurangi 4 berarti 28 dikurang 4 tinggal 24 CP. Nah, jadi materi yang belum diuraikan, sorry, CP yang belum diuraikan ke tujuan pembelajaran itu masih mempunyai jatah 24 CP lagi. Dan ini dari tujuan pembelajaran bisa di breakdown lagi. Misalnya kayaknya CP-nya kurang deh tujuan pembelajarannya. Ini bisa di nomor 5 lagi, nomor 6. Nanti mungkin tinggal ditambah lagi JP-nya. Atau misalnya terlalu banyak. Jadi ustadz-ustadzah punya kewenangan untuk mengurangi dan menambah tujuan pembelajaran dari CP yang sudah ditentukan. Begitu ustadz dan ustazah ya. Apa namanya? Pembahasan tentang ATP, dan ATP pun harus dikerjakan sesuai dengan level kelasnya masing-masing. Syukran, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.